Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Yazid Nuriza dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya VOC, kebijakan dan kemunduran serta dampak VOC bagi Indonesia. Langsung saja, tujuan atau latar belakang pembentukan VOC di Indonesia. Dalam pembentukannya, VOC di Indonesia sendiri mempunyai beberapa tujuan yang spesifik, sehingga sesungguhnya mereka mempunyai roadmap yang jelas pada saat dibentuk. Bukan asal serta tanpa tujuan yang jelas, sebab pada masa itu sesungguhnya ada banyak pedagang Belanda yang juga tengah menjalankan dagang dan bisnisnya di Indonesia. Kebijakan VOC di Indonesia menguasai pelabuhan serta mendirikan benteng guna melaksanakan monopoli perdagangan, melaksanakan politik divisa et impera atau memecah serta menguasai, dalam rangka menguasai kerajaan di Indonesia. Guna memperkuat kedudukannya perlu mengangkat gubernur jenderal. Kemunduran VOC di Indonesia setelah sekian lama menduduki Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai ladang emasnya, VOC kemudian mengalami kemunduran atau runtuh, dan bahkan pada puncaknya VOC dibubarkan oleh Belanda. Sebab beberapa penyebab utama berikut di bawah ini penyebab keruntuhan VOC. 1. Banyak pegawai VOC yang korupsi. Kedua, VOC terjerat banyak hutang. Ketiga, pengeluaran VOC yang semakin besar akibat melakukan perang. Keempat, adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa. Kelima, penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC. 6. Adanya perang yang terus-menerus oleh VOC sehingga memakan biaya yang cukup besar, terutama ketika perang melawan Diponegoro. Ketujuh, pembagian dividen atau laba dari kegiatan perdagangan kepada pemilik saham walaupun kas VOC mengalami defisit. Dampak monopoli perdagangan oleh VOC. Dampak kegiatan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC di Indonesia atau Nusantara saat itu memang lebih condong ke sisi negatif. Bisa dibilang kebanyakan dampak buruknya. Namun di sisi lain ada juga dampak positif yang dapat dipetik dan diambil pembelajarannya. Dampak positif monopoli perdagangan: banyak bangsa asing, Eropa, Asia Timur Tengah, yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Akibatnya aktivitas dagang menjadi semakin ramai. Pedagang pribumi menjadi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. Selain itu, mereka juga lebih mengetahui tata cara perdagangan. Pedagang pribumi melakukan hubungan dengan bangsa lain. Dampak negatif monopoli perdagangan. Pertama, rakyat harus menjual hasil rempah-rempah kepada pihak VOC. Kedua, pendapatan menurun karena harga ditentukan oleh VOC. Ketiga, menurunnya jumlah penduduk disebabkan karena pembantaian massal. Keempat, penderitaan fisik atau kelelahan karena bekerja terlalu keras. Keempat, produksi padi menurun karena tanaman ini tidak laku di pasar internasional. Kelima, dampak lainnya menjadikan rakyat kelaparan dan kematian.